Zona tutorial sepatu. Sampurasun baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Abah Aib. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Masih di tutorial sepatu. Untuk kali ini tutorialnya saya akan membuat sepatu flat wanita. Seperti apa cara pengerjaannya? Yuk kita ikuti tutorialnya. Bila video ini bermanfaat bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya bila ada notifikasi dari kami selanjutnya sahabat bisa tahu. Tonton terus tutorial-tutorial cara membuat sepatu hanya di channelnya Abah Aib. Ingat tutorial sepatu, ingat channelnya Abah Aib. Selamat menyaksikan. Langsung ke TKP. Nah, ini bagian spon, ini bagian bensolnya. Kebetulan ada bensol yang sudah jadi untuk bagian bensolnya. Jadi tidak usah ngeron dari semula. Nah, ini lagi dilem untuk ngeron bagian outsole yang dari sponnya. Sponnya dilem juga untuk nanti ditempel, dan setelah outsole dari spon ini nanti ada juga outsole dari kulit sapi yang tebal khusus buat outsole. Langsung ditempel ke bagian bensolnya. Dirapikan dulu supaya benar-benar nempel. Ini memakai palu. Nah, udah itu langsung di-ron saja mengikuti bentuk bagian sulasnya. Nah, ini cara ngeron spon. Ini sepatunya nanti kalau udah pakai spon bawahnya dipakainya empuk dan ringan. Nah, ini selesai ngeron bagian outsole sponnya. Langsung ditandai karena bagian depannya harus lebih tipis dari bagian belakang. Jadi sebagian dibuang bagian sponnya. Ini kan ukuran sponnya 1 cm. Untuk belakangnya dibikin 8 mili dan untuk kedepannya dibikin sekitar 3 mili ketebalannya. Langsung diiris. Nah, seperti ini, diiris ke depannya lebih tipis. Kalau untuk spon memakai pisaunya berbeda, ini khusus buat spon. Jadi ukuran pisaunya juga harus besar. Nah, selesai. Sebetulnya tadi itu langsung digerina, dirapihkan. Dan kita lanjut untuk menempel bagian outsole kulitnya. Di-ron juga di sini. Kita lem dulu untuk menempelnya. Nah, ini bagian outsole kulitnya. Ini tebalnya sekitar 3 mili untuk bagian outsole, bagian kulitnya yang paling dasar. Nah, seperti ini ditempel, sama ngeron seperti tadi, seperti kayak mengeron spon. Cuman kalau ngeron bahan kulit ini memang lebih keras dan memakai pisau dengan ukuran yang berbeda pula. Si pisaunya ini harus ramping, harus pipih.
Jadi juga harus perlahan-lahan mengerjakannya karena bentuknya supaya benar-benar rapi. Nah, ini pakai tanda untuk bagian anti slipnya. Anti slipnya nanti ditempel dari fiber. Anti slip dari fiber buatan Jerman. Biasanya kalau yang hitam itu buatan Prancis. Nah, kalau yang warna krem, warnanya ini buatan dari Jerman. Dilem dulu. Nah, ini bagian anti slipnya. Untuk bagian ditempel di belakang, di tumitnya. Kalau untuk bagian depan tidak usah pakai anti slip, cukup hanya belakang saja. Nah, kita langsung tempel, langsung diketuk-ketuk dengan palu supaya nempelnya lebih erat, nempelnya lebih kuat. Nah, seperti ini. Dan langsung di-iron juga, dibuang kelebihannya. Setelah ini langsung dirapihkan atau diamplas dengan amplas mesin gerinda. Dibuka dulu. Yuk kita ikuti untuk bagian penghalusannya ke mesin gerinda. Nah, ini dihaluskan dengan mesin gerinda supaya benar-benar rapi. Juga lebih cepat pengerjaannya kalau pakai mesin gerinda. Pengerjaan menghaluskan outsole ini tidak seperti fiber. Untuk bahan kulit ini agak keras, jadi lumayan agak lama mengerjakannya. Kalau fiber itu tidak terlalu keras dan sangat mudah dikerjakannya. Nah, ini sudah selesai mengamplasnya. Nah, pengerjaan berikutnya yaitu membungkus bagian outsole yang dari sponnya ini. Ini dibungkus dengan memakai kulit. Dan kita bongkar dulu bagian sponnya dari bensolnya. Hati-hati jangan sampai putus bagian depannya, soalnya bagian depannya tipis dan sekarang menjadi lentur. Nah, ini yang ini pasangannya ini. Nah, ini yang tadi, outsole yang tadi udah jadi dan sudah dipoles dengan memakai bahan khusus supaya bagian pinggir outsole-nya yang dari kulit ini kelihatan mengkilap warnanya, tetapi tetap natural seperti bahan dasarnya yang dari kulit itu. Wah, ini yang sebelah lagi bandel nih, nggak bisa dibuka. Mungkin lemnya terlalu lengket, terlalu kuat. Dan kita kasih cairan saja supaya gampang dibukanya, supaya gampang dilepasnya. Cukup hanya ditetes-tetes di bagian sponnya. Ini sudah langsung bisa terbuka. Ini memakai cairan Pribond. Nah, kita buka. Ternyata lumayan cukup kuat nempelnya. Dibuka memakai pisau saja bagian tumitnya ini. Nah, ini sudah terlepas. Dan kita langsung membungkus bagian bensolnya. Bagian bensol tumit belakangnya dari pinggang ke belakang. Ini memakai pelipit karena bagian belakangnya ini terbuka sepatunya. Langsung dilem keseluruhannya. Tipis-tipis saja, nggak usah tebal-tebal. Nah, ini bagian pelipitnya.
Ini bahan dari kulit pelipitnya. Sama dengan uppernya juga dari kulit dengan motif anyaman. Nah, itu benar-benar dianyam itu. Jadi sama si tukang uppernya itu dibuat anyaman dari kulit. Ini bagian sponnya dibungkus juga. Kita lem dulu. Dilem sekelilingnya. Ini membuat sepatu ini mengacu ke model yang sudah ada, yaitu dari Itali. Ada semacam sandal sepatu yang seperti ini, sandal flat atau sepatu flat seperti ini. Dan kebetulan si pemesannya mau yang sama, mau sepatu yang sama, tetapi buatan lokal, buatan Indonesia. Nah, ini untuk bungkus bagian sponnya. Setelah dilem, setelah kering, nanti kita langsung bungkus saja. Dan setelah lemnya kering, yuk kita langsung bungkus saja bagian bensolnya. Ini bagian pelipit belakang. Seperti ini membungkus bensol dengan pelipit. Ini bahan dari kulit. Nah, kulitnya ini bahan kulit dari Korea, kulit kambing, tapi ini buatan Korea. Jadi dibungkusnya gampang. Tekstur kulitnya lembut dan empuk. Nah, ini selesai sudah. Sekarang lanjut ke membungkus bagian sponnya, bagian outsole sponnya. Nah, seperti ini dimulai dari bagian dalam, jadi supaya sambungannya tidak kelihatan. Langsung ditempel sekelilingnya. Ini juga harus hati-hati karena sponnya lembek, jadi harus hati-hati supaya jangan ketarik. Nah, ini bagian sambungannya dilem dengan lem khusus dan supaya tidak terbuka lagi. Ini bagian sambungan dalam. Mungkin ini bungkusnya terlalu kebesaran, kelebaran, jadi dikecilkan dulu. Polanya terlalu besar, tadinya membuat polanya 1 cm lebih lebarnya, jadi sekarang dikecilin dulu. Setelah ini kita langsung lipat saja. Nah, ini bagian bawahnya juga masih kelebaran. Yuk kita setelah ini dilipat saja bagian atas bawahnya. Wah, masih ada yang tertinggal tuh. Nah, ini langsung dilipat. Dilipat sekelilingnya. Harus hati-hati supaya lebih rapih dan tidak ketarik bagian spon yang tipisnya. Jadi ukurannya tetap tidak berubah. Sahabat, karena durasi videonya terlalu panjang, pembuatan seperti ini memakan waktu yang lumayan cukup lama. Jadi videonya dibagi dua. Nanti kelanjutannya di bagian 2, cara pengerjaan akhirnya untuk tutorial cara pembuatan sepatu flat ini. Tonton terus tutorial-tutorial cara pembuatan sepatu hanya di channelnya Abah Aib. Jangan lupa di subscribe, klik, dan komen supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa terus berkarya untuk menampilkan tutorial-tutorial cara pembuatan sepatu. Semoga tutorialnya bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geber, bray, bray, bray.